Pada peta dunia tahun 1400, ada satu hal yang membuat para sejarawan modern terdiam. Di antara kerajaan-kerajaan kecil Eropa, dinasti besar di Tiongkok, dan kekaisaran megah di Timur Tengah, ada satu wilayah yang digambar jauh lebih besar dan yang seharusnya. Bukan India, bukan Arab, bukan Tiongkok, melainkan Nusantara, kawasan kepulauan yang hari ini sering dianggap pinggiran peta dunia, tapi pada peta-peta kuno justru digambar sebagai raksasa yang mendominasi lautan. Mengapa para kartografer berani menggambarnya sebesar itu? Apakah mereka salah? Atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari buku sejarah modern? Para ahli yang mempelajari peta Arab abad ke-14 menemukan satu catatan mengejutkan. Di peta itu, wilayah Sriwijaya ditandai sebagai Zabak, pusat kekayaan yang disebut setara dengan Baghdad. Di peta Tiongkok, pelabuhan-pelabuhan Majapahit digambar seperti simpul utama yang menghubungkan India, Arab, hingga Afrika Timur. Sementara pelaut Portugis menandai Nusantara sebagai tanah paling berharga di dunia, tanah rempah, tanah emas, tanah yang membuat raja-raja Eropa rela berperang selama ratusan tahun. Dan yang paling aneh, beberapa peta Eropa bahkan menggambar wilayah Nusantara 2-3 kali lebih besar dari daratannya. Seolah-olah para pembuat peta ingin menegaskan satu hal: wilayah ini bukan biasa-biasa saja. Wilayah ini adalah pusat dunia. Untuk memahami betapa besarnya pengaruh itu, kita harus kembali lebih jauh. Sebelum Majapahit berjaya, pelaut-pelaut Champa dari Vietnam Selatan sudah menjalin hubungan erat dengan pelaut Jawa dan Sumatera. Mereka bukan pedagang biasa, mereka adalah penguasa samudera. Catatan Tiongkok menyebutkan bahwa armada Champa mampu mengirim ribuan kapal dalam setahun. Banyak dari mereka berlayar bersama saudara maritimnya dari Nusantara, menciptakan jaringan laut yang membentang dari Filipina hingga Sri Lanka. Ketika para pembuat peta Asia menggambar wilayah ini, jaringan Champa dan Nusantara terlihat seolah menyatu. Dua kekuatan maritim yang bekerja seperti satu peradaban besar. Dan itu membuat Asia Tenggara tampak seperti blok raksasa, bukan sekedar kumpulan pulau. Lalu ada Sriwijaya, kerajaan yang menguasai lautan tanpa harus menguasai daratan. Mereka tidak membutuhkan puluhan ribu tentara. Cukup menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda, dan dunia tunduk. Siapapun yang lewat harus membayar. Selama hampir 6 abad, Sriwijaya memegang kendali jalur maritim Asia. Pengaruhnya begitu besar sehingga peta kuno menggambar wilayahnya seperti bayangan luas yang menutupi separuh Asia Tenggara. Ketika Sriwijaya runtuh, Majapahit muncul, dan inilah puncak di mana Nusantara terlihat seperti superpower. Pada tahun 1400, pelabuhan Tuban dan Gresik menjadi pusat aktivitas perdagangan internasional. Kapal dari Arab, India, Tiongkok, dan Afrika Timur datang setiap hari. Catatan kuno menyebutkan Majapahit mampu mengerahkan ratusan kapal perang sekaligus, angka yang membuat kerajaan Eropa tampak kecil. Pedagang Jawa membuka komunitas di Kamboja, Thailand, Malaysia, Filipina, bahkan Sri Lanka. Nama Majapahit tertulis di catatan pedagang Bengal, di arsip pelabuhan Malaka, dan di kronik Tiongkok sebagai pusat kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Maka tidak heran, peta Portugis awal menggambar Jawa sebesar India. Untuk mereka, luas wilayah bukan penentu ukuran, pengaruhlah yang menentukan ukuran. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Selama ini, kita mengira peta kuno menggambar Nusantara terlalu besar karena kesalahan teknologi atau keterbatasan informasi. Tapi setelah diteliti ulang, ternyata ukuran besar itu bukan kesalahan. Itu adalah penghormatan. Cara para kartografer mengatakan wilayah ini penting, sangat penting. Pengaruh Nusantara pada tahun 1400 begitu besar hingga beberapa peta Eropa memberi tanda khusus, tanda yang hanya diberikan kepada superpower dunia seperti Tiongkok dan Ottoman. Tanda yang menandakan pusat ekonomi, pusat diplomasi, pusat peradaban. Dan twistnya, peta-peta itu tidak menggambar Nusantara sebagai raksasa.
Mereka menggambarkan kenyataan. Di mata dunia abad ke-14, Nusantara bukan wilayah kecil. Ia adalah kekuatan global. Kekuatan yang hari ini baru kita sadari setelah berabad-abad terlupakan.